Bagi penggemar Barcelona pastilah mempunyai banyak nama pemain yang menjadi idola masing-masing. Sebut saja misalnya Lionel Messi, Diego Maradona, Ronaldinho, atau nama-nama beken lainnya yang selain sebagai pemain juga menjadi pelatih di Barcelona, mulai dari Johan Cruyff, Pep Guardiola, hingga Xavi Hernandez. Dari sekian banyak nama yang menjadi legenda di Barcelona, ada satu nama yang tidak boleh dilupakan oleh para culés. Mungkin dia pemain yang paling setia dalam membaktikan dirinya hanya untuk Barcelona. Dia memang tidak memiliki bakat teknis setinggi Messi, skill dewa seperti Ronaldinho, atau visi sejenius Xavi. Dia juga bukan pemain yang bertubuh tertinggi, bukan juga yang tercepat. Namun, tanpa rambut kribo yang rela menaruh kepalanya di depan sepatu lawan dan terbang ke sana kemari demi menyelamatkan gawang, Barcelona mungkin tak akan pernah menjadi tim terbaik dunia. Inilah dedikasi dari seorang one-man club yang bernama Carles Puyol. Yeah. Hey, what is up? Living off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar, bruh. I'm dialing in, just count it up. Another win, can't get enough. Seperti Paolo Maldini di AC Milan dan Francesco Totti di AS Roma, Carles Puyol adalah bagian tak terpisahkan dari nama besar klub Barcelona. Karismanya sebagai kapten sekaligus pejuang di lapangan sampai sekarang belum tergantikan oleh siapapun. Dia menjadi salah satu pemain paling disegani. Memiliki karisma serta jiwa kepemimpinan yang tinggi membuat Puyol menjadi sosok sempurna saat berada di atas lapangan. Bahkan pemain sekaliber Ronaldo Il Fenomeno pun mengakui pribadi luar biasanya tersebut. Sejarah yang dia punya bersama Barcelona dan bersama Real Madrid sebagai seterunya, dia adalah simbol. Sebagai bek, dia sangat sulit dilewati. Terus berlari tapi sangat loyal, sangat sopan. Dan itu menjadikannya pemain yang pantas dicontoh, katanya. Bek tangguh asal Spanyol ini lahir pada 13 April 1978. Namun di masa kecilnya ia bukanlah seorang bek, melainkan berposisi sebagai seorang kiper untuk tim kampung halamannya. Dari apa yang kita dengar, dia adalah seorang kiper yang fantastis, namun dia terpaksa mengubah posisinya setelah mengalami cedera bahu. Puyol kemudian mengubah posisinya secara drastis dan menjadi seorang striker. Barulah pada tahun 1995 saat dirinya bergabung dengan La Masia, Puyol beralih posisi menjadi pemain sayap kanan, namun kemudian dialihkan ke peran menjadi gelandang bertahan. Maka tak heran jika Puyol dikenal sebagai seorang ball playing defender yang cukup mumpuni. Bakat dan kemampuannya yang sebenarnya terungkap saat ia bermain dalam peran bertahan yang lebih dalam, dan ia mulai bermain sebagai bek kanan di tim B Barcelona. Meski dianggap pemain serba bisa, tapi Puyol tertahan di tim B Barcelona sampai usianya beranjak 20 tahun. Namun Puyol tetap tidak kehilangan kepercayaan karena mimpinya untuk bermain di tim utama. Padahal waktu itu tim sekelas Malaga mencoba merekrutnya pada tahun 1998. Namun sang pemain menolaknya karena melihat teman seperjuangannya di akademi yakni Xavi Hernandez berhasil masuk ke tim utama Barcelona di tahun itu. Hal itulah yang membuat Puyol mempunyai kepercayaan diri. Ia pun bertahan di klub dan terus menampilkan permainan gemilangnya bersama tim B. Pada akhirnya mimpi Puyol menjadi kenyataan setelah ia dipanggil ke tim utama pada tahun 1999. Puyol yang masih berusia 21 tahun menjalani debut resminya di tim senior di bawah asuhan Louis van Gaal dalam pertandingan melawan Valladolid, tepatnya di menit ke-56. Louis van Gaal memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi Carles Puyol untuk turun menunjukkan kemampuannya mengisi posisi sebagai bek kanan Barca saat itu, di mana Barcelona berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0. Setelah permainan itu, pelatih Louis van Gaal memutuskan untuk terus menempatkannya di bek kanan dan menjadikannya sebagai pemain inti menggeser bek senior Michael Reiziger sebagai bek kanan reguler. Puyol pun bermain sangat rapi di sisi kanan. Namun tak lama dari itu, Louis van Gaal kembali mengubah posisinya dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai bek tengah. Keputusan itu diambil Van Gaal karena melihat potensi besar dalam kemampuan bertahan, fisik, dan karakter kepemimpinan yang dimiliki sang bek. Puyol yang memiliki kecintaan mendalam terhadap klub dan sepak bola, serta memiliki potensi untuk bisa bermain di mana saja di lapangan, siap beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan oleh tim. Padahal, sebelum perubahan posisi itu terjadi, Puyol dinobatkan sebagai bek kanan terbaik oleh UEFA pada tahun 2002 karena bermain bagus bersama Barcelona dan timnas Spanyol di Piala Dunia 2002.
Sayangnya trofi tak kunjung ia dapatkan. Debut di umur 21 tahun dan baru memenangkan trofi besar pertamanya pada usia ke-27 tahun. Selama periode kekeringan trofi ini, Puyol dikejar oleh klub top Eropa, yakni Manchester United-nya Sir Alex Ferguson, serta raksasa Serie A AC Milan. Di tengah klub kekeringan trofi itu, Barcelona juga dilanda krisis keuangan. MU dan AC Milan akan menjadi pilihan brilian bagi Puyol jika ingin memenangkan trofi. Namun baginya kesetiaan selalu menjadi yang utama, dia pun menolak dua tawaran tersebut. Yang lebih mengejutkan, Real Madrid bahkan sampai 2 kali mencoba merekrutnya, yang terjadi pada musim 2001-2002 dan musim 2004-2005. Namun sudah pasti Puyol akan menolak tawaran dari rival Barcelona itu. Ia memilih untuk tak mengubris tawaran dari Madrid tersebut karena ingin tetap berseragam Barcelona. Kemudian pada tahun 2004 dia dinobatkan sebagai kapten utama Barcelona, tepatnya setelah kepergian Luis Enrique pada akhir musim 2003-2004. Puyol dipilih setelah para pemain dan staf FC Barcelona melakukan pemungutan suara, dan alasannya sederhana karena loyalitasnya terhadap klub. Bayangkan saja, bagaimana ia menolak semua tawaran dari klub besar Eropa selama periode keterpurukan Barcelona yang sedang krisis keuangan dan krisis trofi. Sebuah loyalitas yang mungkin tidak semua pemain bisa melakukannya. Sedangkan di atas lapangan, pengorbanannya juga bukan main. Puyol bahkan pernah menghentikan bola yang ditendang sangat keras dengan dadanya. Momen ini terjadi ketika Barcelona menjamu Lokomotif Moskow dalam lanjutan Liga Champions tahun 2002 di Camp Nou. Ketika itu, penyerang Lokomotif Moskow, James Obiorah, sukses mengelabui beberapa pemain Barcelona termasuk kiper Roberto Bonano. Pada saat itu, satu-satunya pemain yang tersisa di depan gawang hanyalah Puyol. Dengan percaya diri, Obiorah melepaskan tembakan ke arah gawang. Sayangnya bola hasil tendangan itu diblok oleh Puyol menggunakan dadanya, yang membuat gawang Barcelona terhindar dari kebobolan. Selain itu, ia juga pernah menghentikan bola dengan wajahnya. Bayangkan jika wajah seseorang terkena bola hasil sepakan keras dari Roberto Carlos. Hal inilah yang terjadi dalam laga El Clasico pada April 2004. Aksi berani ini terjadi di dalam kotak penalti, menyelamatkan gawang dari gol dan membuat Puyol berkelakar bahwa kepalanya hampir copot akibat kencangnya tendangan tersebut. Ketika itu, Victor Valdés sedikit melakukan antisipasi yang buruk yang kemudian dimanfaatkan oleh Carlos untuk mencetak gol. Namun sayang, bola hasil tendangan keras masih dapat diblok Puyol menggunakan wajahnya. Beruntung perjuangan Puyol itu berakhir dengan kemenangan untuk Barcelona. Kejadian itu merupakan sedikit dari sekian banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Puyol untuk Barcelona. Sepanjang kariernya, Puyol tercatat mengalami 36 cedera, termasuk retak rongga mata, patah hidung, tulang pipi, hingga dislokasi siku. Namun ia terus bermain dengan penuh dedikasi. Musim 2003-2004 merupakan titik balik krusial bagi Barcelona. Di bawah asuhan pelatih asal Belanda Frank Rijkaard dan Presiden Joan Laporta, Barcelona bertransformasi dari tim papan tengah menjadi kekuatan menakutkan, di mana mereka finish sebagai runner-up La Liga. Musim ini pula ditandai dengan kedatangan Ronaldinho yang kemudian mengubah nasib El Barça. Semusim kemudian, tepatnya musim 2004-2005, puasa trofi Barcelona dan Puyol akhirnya pecah, di mana ia berhasil membawa Barcelona menjuarai gelar besar pertamanya. Musim yang penuh sejarah bagi kebangkitan Barcelona yang dipimpin oleh Ronaldinho dan Samuel Eto'o di lini serang dengan memenangkan gelar La Liga. Musim ini juga menandai debut resmi Lionel Messi yang mencetak gol pertamanya. Kemudian di musim 2005-2006 adalah era keemasan Barcelona, di mana mereka berhasil menjuarai Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal 2-1 di final, mempertahankan gelar La Liga, dan memenangkan Supercopa de España. Di musim tersebut, Puyol bermain sebanyak 52 pertandingan di semua kompetisi yang diikuti Barcelona, termasuk 12 laga di Liga Champions. Dimulai dari hari itu, Puyol akhirnya terus merasakan gelar bergengsi. Tahun 2009 menjadi musim paling istimewa bagi Barcelona dan Carles Puyol, dengan kesuksesan meraih 6 gelar dalam satu musim. Puyol menjadi pemimpin tim dalam keberhasilan Barcelona meraih gelar La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions, di bawah asuhan Pep Guardiola yang fantastis. Sayang pada musim 2010-2011, Puyol mulai diganggu oleh cedera. Ia mengalami gangguan cedera lutut yang cukup serius, terutama pada pertengahan musim yang membuatnya absen dari beberapa pertandingan penting. Namun di musim itu, ia telah memainkan pertandingan ke-500 di semua kompetisi untuk Barcelona.
Meski diganggu oleh cedera, ia tetap mampu tampil dalam 28 pertandingan dan kembali memenangkan gelar La Liga dan Liga Champions setelah mengalahkan Manchester United di final dengan skor 3-1. Meski di final itu ia hanya bermain 6 menit terakhir. Sayangnya, gelar UCL itu yang terakhir bagi Puyol. Namun di saat perayaan gelar, Puyol membuat tindakan yang mungkin tak pernah terlupakan oleh para Culers. Ketika itu salah satu pemain Barcelona, Eric Abidal, yang berjuang melawan kanker pada tahun itu dan mengalami pemulihan yang luar biasa untuk kembali ke lapangan. Puyol tahu betapa beratnya kerja keras dan siksaan yang dialami Abidal, sehingga ia membiarkan Abidal mengangkat trofi UCL meski secara tradisional diangkat oleh sang kapten. Itu adalah momen yang takkan pernah dilupakan oleh Abidal. Pada musim 2012-2013, Puyol mengalami cedera lutut. Pada 2 Oktober 2012, dia kembali bermain sebagai pemain pengganti di Liga Champions. Namun, dia kembali mengalami cedera serius di mana siku kirinya terkilir setelah mendarat dengan posisi yang salah usai berduel di udara. Pada Januari 2013, Puyol memperpanjang kontraknya bersama Barcelona hingga musim panas 2016. Akan tetapi cedera yang terus mengganggu membuat Puyol mengumumkan akan pensiun pada 15 Mei 2014. Di mana ia mengakhiri karirnya selama 15 tahun sebagai pemain dan 10 tahun sebagai kapten tim Barcelona. Puyol tidak hanya menjadi pemimpin di lapangan, mendikte ritme permainan, ia juga merupakan manusia yang penuh kasih sayang di luar lapangan. Dia tegas terhadap timnya saat bermain, namun sifat pengertiannya membuat Puyol menjadi pria sejati. Ia selalu menunjukkan rasa hormat kepada rekan satu timnya dan bahkan kepada lawannya. Dia akan menghentikan rekan satu timnya yang melakukan selebrasi berlebihan. Hal ini terjadi ketika dilakukan Dani Alves dan Thiago Alcantara yang berjoget-joget di depan para pendukung Rayo Vallecano pada tahun 2012 silam. Carles Puyol akan selalu dikenang sebagai salah satu sosok kapten terbaik di Barcelona atau bahkan dunia. Just another day and another dollar, bruh. I'm dialing in, just count it up. Another win.